Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Oke, harapannya mungkin di tahun ini lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya. Amin. Ibadahnya lebih maksimal lagi. Tentu. Terus kalau yang punya hutang pasti udah dibayar dong Harus ya. dong. Sebelum wajib kan yang namanya sebelum hutang itu puasa. Iya, wajibul kudu ya. Ya. Atau mungkin yang hutangnya belum kebayar gitunya. Ya. Yang masih bolong-bolong. Mudah-mudahan aya nama full gitunya. Ya. Gak ada lubang lah, ibarat di jalan mang teh enaknya loba liang teh gitunya. Enakna mulus gitu. Ya. Jangan sampai gali lubang. Kemarin belum dibayar, sekarang hutang lagi di bulan Ramadan ini. Oke. Tekor gitunya. Iya. Oke, di hari pertama bulan puasa ini tentulah kita juga ikut membahas lah ya seperti halnya konten kreator pada umumnya pasti akan membahas tentang puasa juga. Betul. Ya, nah kita akan membahas nih hal-hal puasa di tahun ini gitu ya, mulai dari pengalaman kita puasa seperti apa gitu. Iya, pastinya kita pun kalau memikirkan apa ya, usia kita yang sudah berkepala tiga mungkin ya. Iya, boleh lah. Mungkin kita bisa menghitung sudah berapa tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Sudah pro atau masih newbie? Ya tentunya pro lah. Ya. Dalam kurung newbie. Mantan newbie. Kalau kita sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah puasa, termasuk maneh-manehnya, berarti geus loba koleksi baju lebaran. Kumaha kondisi mang? Ari orang mah sih koleksi mah saeutik mang. Arinya ngadapatkeun baju lebaran mah loba kan. Rahu ti leutik di aya kene sampai ka ayeuna meureun merekatang tamang susu ka mana-mana beuteung ka mana-mana mah enak kan beda deui urang teh. Iya, tapi setidaknya kita punya kenangan ya. Kita pernah diberi baju lebaran. Indung bapak urang ya. Termasuk para Genji juga untuk saat ini pasti mengalami bertahun-tahun puasa pasti lebaran. Mungkin puasa langsung Idul Adha, Idul Fitri. Nah kalau bicara tentang pengalaman ini, orang sendiri kalau mengingat memori yang numaut, flashback. Mana ngomong, mana ngejawab, oke. Flashback ke masa-masa kecil. Sok hayang seri sorangan. Nah, itu kan mana sorangan. Jujur orang mah pinuh pisan kenangan-kenangan waktu bulan puasa ke SD lah, ke SD atau SMP menginjak remaja. Contohnya orang sok pernah hese hudang, tipena orang mah hese hudang, nepi ka dihudangkeun, nepi ka dinaon icepret percikan air ya kuminyak ku cai panas langsung ngagurubug ku cai pokoknya mah seperti banyak itulah naon berkesan lah puasa waktu kecil mah kerma pernah ngalaman teu puasa ayakan. Oh iya benar. Naon puasa ayakan teh Bang? Sagala dihakan lain puasa ayakan teh puasa nepi ka jam 12. Yang setengah hari. Ari di urang memang puasa ayakan teh memang tadi istilah sagala dihakan. Itu akronim. Akronim. Berarti beda lembur ya. Beda. Mungkin Anda di Zimbabwe. Di Konoha orang. Oh iya. Konoha bagian di Zimbabwe. Ya pernah mengalami masa-masa puasa yang sip-sipan lah. Sampai duhur buka puasa. Ternyata mah keur leutik pisan mang kayak latihan lah gitu kan latihan. Dan memang orang tua ge tidak terlalu memberatkan ke orang kan ya. Jadi misalnya kadang orang pribadi dulu inget masih ku nini orang so ditanya kan mungkin orang masih leutik keneh lah can balik gitu nya. Ditanya setiap adan teh emang ditanya lohor lapar can kuat teu gitu nya. Bisa buka ditawaran orang mah gitu terus maju ke asar. Ditanya deui tapi lo misalnya rada rawih ieu asar kahanap justru orang yang ngerasa lebar akhirnya tuh bocor gitu. Iya, biasanya sok aya rewardnya. Iya, eta pang nama. Jang lamun tamat di pasihan jajan sendal. Pemalikan sebelah deh. Ya, biasanya ada reward lah. Banyaklah hal-hal yang ingin diceritakan mungkin bisa 10 episode. Iya. Kita ringkas saja. Misalkan ketika subuh nih. Biasanya habis sholat subuh itu biasanya di lembur urang mana aya kuliah subuh.
Ustad baru dak teh geus sariap buku Ramadan. Oh iya benar. Alaman tuh. Zaman ada yang alaman. Bukan nyatet ieu nya. Minta tanda tangan Ustad tuh jadi artis. Iya. Bener. Beres salat subuh langsung buru tanda tangan. Hampir setiap itu setiap salatnya. Subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Jadi seolah kita jadi malaikat pencatat amal baik kan? Iya, imam sholat teh gitu. Geus bukti orang ngelaksanakan sholat kan sholat ya atau tidak gitu kan. Tidak. TS tidak sholat gitu. Sholat. Terus itunya juga kan lebih detail, berjamaah, munfarid tidak sholat kan? Benar-benar. Kalau misalnya tidak sholat ada harus diisi alasannya apa? Betul. Head misalkan. Ya. Ini untuk cewek. Laki-laki gitu. Cewek. Gitu. Iya. Itu kadang sok jadi bangga-bangga misalkan ya. Jadi bangga-bangga orang mah tuh berjamaah 5 waktu. Oke. Itu kuliah Ramadan, apalagi kalau misalkan setelah sholat subuh teh kultum. Sok main petasan. Oh oke. Oh, iya. Main petasan, main gebuk sarung. Urang mah main bola justru. Isuk. Yes. Haus atuh mang. Asli mang. Di Garut Plaza. Itu kan Garut Plaza. Lapangannya lapang dulu. Kalau enggak di jalan depan Portun tuh. Dulu. Buka tuh ke puasa. Duka. Kan orang subuh kesananya mang. Tapi main bola. Iya main bola. Emang subuh. Asli. Justru seger gitu. Tapi masih semangat lah gitu, masih semangat gitu. Jeung rasa poinnya kan loba balan gitu. Iya, karena kalau memang siang bakalan haus justru. Lebih haus gitu. Oh iya. Subuh juga haus, cuman gak haus pas siang. Iya. Lebih keseger gitu. Mana emang kumaha waktu subuh? Subuh palingnya orang ngaji heula kan gitunya. Alah si soleh. Ya kan aya ngaji subuh orang biasa ngaji teh maghrib. Kalau Iqra Quran gitu. Ya aku mau umur lah gitu. Ayo keleti mah kan Iqra heula mau mungkin masuk kana Quran gitu kan ya. Terus biasana orang inget gitu mangnya. Biasana mun keur bulan puasa teh di urang masuk usum bubuahan. Buah misalnya aya buah mangga lah gitu buah gitu kan ya. Atau buah naon orang sok marulung. Itu teh keur dikumpulkeun keur pas tajil atau bawa jamu gitu kan mangnya. Di kampung mah karena dulunya tajil teh juga ayeuna kan segala aya bisa balanya ka mana gitu nya. Dulu mah paling favoritnya bubuhan gitu ya. Bahkan pas subuh-subuh mah teh misalnya beres sahurnya sebelum nanti ka masjid misolat itu teh anu geus langsung ka itu nanti geus langsung ka buruan. Kaburuan anu aya tangkalan lah gitu. Misalnya tangkal buah atau misalnya tadi lamun misalnya kabur sieun gitu nya misalnya imah rada di leuweung misalnya atau misalnya rada sepi paling balik ngaji gitu jam 5:30 atau jam 5 lebihnya pas remang-remang gitu kan gitu. Remang-remang. Oh itu namanya serangan pajar. Gitu. Jadi kerpoekeunna ya ngalah. Lain ngalah tapi mulung. Oh mulung udah ada nu murag. Anu lamun teu marurag kumaha dia. Ya Allah. Kadang aya sih memang rada-rada iya gitu. Jahil kan. Aya sih baru anu murag juga. Diajul. Nah itu mungkin ada berikutnya kesan-kesan yang berikutnya apa? Biasanya bukber ya? Bukber. Takjil. Iya. Kalau sebelum kesana kan ini ceritanya lead time-nya dari subuh masa langsung ke maghrib mang lohor asar dilewat tuh aktivitasnya atau ya, gimana? Biasanya orang sare. Iya sih. Paling berkesana sih mah meureun pas arek buka hungkul tadi riweuna teh. Arek keur berang-berang mah sare we teh tara loba urusan kan gitu. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah cenah. Ya. Jadi terus tidur. Jadi ibadah dia mah gitunya. Mudah-mudahan pas subuh geus imsak deh. Tapi prinsip orang ketika gawe beda. Ya bukan beda. Kan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Terus kerja juga ibadah. Terus? Nah tidur ketika kerja, jam kerja itu lebih ibadah lagi. Ibadah double. Ibadah kuadrat. Kion nundutan. Oke tadi pas di maghrib buka bersama. Itu ada kesan-kesan ya. Biasa kesan-kesan kalau di lembur urang mah biasanya sok kayak jadwal lah. Kedua ibu-ibu pengajian biasanya mah di jadwal hari Minggu ibu siapa? Ibu Ocim, Ibu Ipah misalkan. Oh nyadiakeun tajilan anak di masjid gitu. Tajilan ini berapa anak? 40 anak. Masuk 40 keresek, 40
bungkus lah untuk dibagikan. Nah itu ada kesan-kesan tersendiri. Nah itu sama di orang kayak gitu takjil. Jadi anak-anak berjajar setelah sholat asar tuh biasanya dibagiin dan ini tergantung yang ngebagiin sih ya. Kalau ada marbot yang biasa suka ngetes bisa surat naon Al-Ikhlas cik coba dibaca kasih gitu kalau di tempat orang ya pulang pulang. Nah untuk bapak-bapak atau dewasa lah ya pemuda-pemudinya itu biasanya buka di masjid. Buka bersamanya gitu. Ini tentang buka bersama ya buka bersama di masjid. Terus sambil nunggu Isya biasanya ada yang pulang makan di makanan berat di rumah atau standby sampai Isya sampai sholat tarawih sampai Isya biasanya jomblo itu. Benernya. Marbot anu jomblo bisa rek naon deui ka iman. Nah, baru makan berat atau ya nasi itu pas setelah beres tarawih. Di orang gitu. Kalau bukber ya, buka bersama. Nah, kalau mana emang kumaha tadi tempat? Kalau orang dulu di Tasik kebetulannya waktu kecil teh orang masih berkesan gitu. Waktu di Tasik mah mungkin beda jeung kalian mangnya. Di Garut mah kan dulu geus aya anu tadi di masjid meureunnya tadi nyediakeun gitu. Walaupun sebetulnya sih ayeuna mah di urang ge alhamdulillah terus ayanya giliran-giliran saha anu bikin tajil gitu. Tapi saya ingat orang bahasa ke orang keur leutik gitu memang mungkin karena orang mah di kampung kan gitunya maksudnya. Jadi ya bariasalah gitu henteu kumahnya lain tidak ingin misalnya aya warga anu tapi mungkin karena keterbatasan kemampuan. Jadi dulu orang lebih fokus sorangan-sorangan sih gitu. Jadi misalnya orang rek bukber teh jika buat ram gitu mang. Jadi marawah di rumah masing-masing gitu. Yang makan bersama itu biasanya sih teman-teman ngaji hungkul kan gitu atau sekolah agama lah gitu. Walaupun memang di masjid sendiri sih sok aya cai-cai mah aya sih teteh gitu. Cuman kalau wudu oge aya. Lah maksudnya cai nginum keur ieu gitu. Cai nginum keur buka lah gitu nya. Eta mah sedia lah dina teko gitu nya. Kene kan tekona teh nu baheula gitu dengan nu mancung gitu. Anu tina teko Aladin. Tak gitu lah. Aya lah cai-cai keur ngabatalan mah gitu. Tapi memang lamun misalnya makanan mah tadi teh kan orang boga harta karun kan ya anu menang mulung subuh-subuh gitu buah-buahan teh itu teh jadi orang teh kayak pamer mana menang naon gitu goni mah flexing jadi paloba-loba gitu kan kasih rampasan gitu meureun tadi mau misalnya makanan berat namanya eta we gitu nanti dibawa di rumah masing-masing lah gitu kayak botram meureun gitu kondisi Tasik prasejahtera dulu gitu bisa jadi sekarang alhamdulillah tapi mungkin tadi bang apanya kebiasaan itu mungkin berjalan seiring zaman merenya orang yakin di mana oke kan mana mungkin di Garut mana keur gede zaman bapak-bapak mana meureun bala juga orang keneh meureun gitu cuman orang kan di pelosok kan jadi mungkin terlambat gitunya ya berubahna gitu nah itu kalau misalkan udah buka puasa nah sekarang minyak tarawih nah itu biasanya godaannya tuluhnya mang asli tuluh biasa lah orangnya pernah yang bolos sepeting mah dicari ku bapak ura pernah ke cicing di kan belum ada handphone ya Anda kan anak masjid bukan anak bapak dulu belum anak ustad bala mah lebar nanti anak ustad berat mang asli beban itu asli beban gitu ompir aku budak ustad gitu itu jadi beban jadi ngedrop nah pernah peting ka saberejeuna taraweh we kan peting ka genep ka 7 lah capeknya taraweh 11.000 rakaat. Woi. Sehingga 11.000 triliun teh. 11 bukan 11 dari 100 ya. Aduh anjir. Oke, terus lanjut. 11 rakaat kan capek. Ukuran budak SD malah. Pernah yang bolos pas adzan, pas qomat cicing di kamar. Oke. Ayo bapak urang ngegedor. Duduk. Hayo ke masjid. Kapaksa ini. Itu bagus terbiasa. Kalau Mang Adin orang rada ngaganggu 11 rakaat loba cenah. Apa kabar orang 2 tilu Mang? Itu loba kumaha? Kan karena budak SD mah 11. Emang orang lu suka SMA gitu. Agak seru Ayo. Oke, silakan adu gear. Adu mekanik. Tapi tau ngebahas ada 11 2 tilu nu penting orang Islam kan gitu ya. Nama eta. Penting mah bisa lebaran. Usum gitu nya perdebatan. Percuma 2 tilu tapi bisa lebaran. Bener. Omong teka baju.
Oke, nah pas taraweh pasti ada kesan-kesannya. Nah, biasanya yang paling unik itu kalau anak-anak kecil itu suka di belakangnya. Iya, Embung diharap teh. Yes. Pak embung yang ninggalin itu Kang. Nah, apa itu Kang? Gampang kabur. Gampang kabur, terus gampang deh acting, capek ngagoler. Pas ke imam salam baru bener. Jika nu capek gitu nya. Jika nu capek acting itu geus kauji budak eta geus bisa jadi aktor gitu. Jadi bapak-bapak anu di depannya nyangka baru rek sarolat atau anu heureuy. Teu apa kan pas keur rakaat hiji ka dua ka tilu ka opat mah. Kayak gitu ngagoleran tah itu eta kitu teh Mang. Untuk orang mah justru karena Anda kan labelnya anak ustad ya. Alhamdulillah saya tidak ada label seperti itu. Orang mah lebih ke kan di masjid orang itu sudah dipampang Mang. Judul imam dan khotib. Jadwalnya. Jadwal imam tarawih. Orang lebih memilih imam yang biasa bacaannya pendek, pasti orang taraweh. Milih nu taraweh nasa kedeung ngilu gitu nya. Surat pararendek, orang pasti itu. Lamun ka jadwal ustad anu suratna panjang di rumah aja. Siga Covid. Di rumah. Ataupun ya kalau misalkan terpaksa tadi karena si bapak nyuruh taraweh, ya kayak gitu Mang. Jadi di dua rakaat atau satu rakaat terakhir baru ikut sholat. Selebihnya mah ya diam misalkan. Gitu. Asal ulah gandeng sih gitu. Itu kan. Sih emang kunci namanya kabejanya ka bocil-bocilnya. Pokoknya mah bebasnya. Asal ulah gandeng hiji tong ngaribeun keur sholat gitu nya. Itu namanya tarawih ABS ya. ABS asal bapak senang. Iya gitu. Nah di Lemur Mang gimana? Namun di ten orang sih hampir sama lah jeung Mang Adinnya tadi baru dak di tukang. Mungkin kenakalannya di momennya hampir mirip Mangnya tadi. Hampir sama. Orang bahwa pura-pura pas ayat terakhir gitu kan. Tapi orangnya masih ingat ge. Orang dulu tepati ribet tingsinya cuman kadang-kadang aya teman-teman orang mengganggu oge. Pak non teh pasaren-seret gitu nya. Aduh body. Aduh body. Rada smackdown gitu kan ya. Terus kadang orang masih ingetnya jadi kadang rame lah gitu di orang mah. Jadi sok aya bacaan keur anu kan misalna teh anu keur Fatihah gini nya kan aya amin, tarik-tarik baru teh ari pada teh sambil ngagoler gitu nya. Anu keur diuk kondisina teh. Tapi kan nyebut amin mah nya jika nuker naon gitu kan gitu. Terus misalnya kan lamun di urang mah ge anu 24 kan sok aya bacaan sholawat gitu nya. Eta geus sallallahu cenah gitu kan. Terus eta ge mah jadinya nanti kebetulan di urang mah kan rada terehnya si imam nanti geningan. Kadang capek aja berik-berik gitu geningan. Tapi resep gitu baru tanya. Jadi aja segerakan naon gitu ya. Itu son di IG rame loh. Ada ustad yang itu tapi di potongan video kan itu teh. Tapi di urang mah sih teu kitu oge sih Mang. Memang cara mah parah gitu tingnya tapi setidaknya memang rada-rada cepat dibanding anu di 11 mah kan biasanya gitu ya. Kadang kerbudak detik mah jadi rada rame oge teh Mang. Jadi kayak naon gerakan-gerakan gitu. Keseruan lah. Gitu resep. Kadang juga apa break-break atau batur teh kumaha gitu. Itu sih nu lucu di orang ketika tarawih teh biasa nama gitu. Dan yang paling ikonik adalah setelah beres taraweh kita minta tanda tangan antri ke ustaz. Pasti. Benar eta mah. Tak pernah tertinggalkan. Malah kan jadi beban kalau misalkan masih kosong catatan itu bakal jadi bahan naon? Ditanyaan ke guru gitu kan era gitu. Teman-teman aja yang guru gunjingan, mana mah kosong kene teu puasanya tah itu jadi pendidikan juga nya secara jadi motivasi sebetulnya. Walaupun tadi juga kapaksa gitu Mangnya, tapi naon sih dari awal mah memang orangnya kudu dipaksakeun gitu. Iya memang karena pendidikan itu harus dipaksa biar terbiasa. Biasa gitu. Ya bisa karena terbiasa. Ya kalau kita kan bisa karena terbiaya. Ada biaya. Nah ngomongin masalah buku Ramadan, kayaknya itu kan buku Ramadan kan, catatan amal orang gitu loh, versi orang kan, pasti beda dong versi malaikat mah ya. Beda. Gitu kan kalau di buku Ramadan yang kita miliki bisa aja kita ngarang cerita atau bohong. Nah biasanya kan kalau dengan cerita orang tadi milih-milih imam yang bacaannya pendek, otomatis ada yang kosong tuh. Nah, itu kumaha siasat maneh eta. Nah, urang itu niron. Oh, ka babaturan ngelu. Ke teman anu memang terus tanda tangan ustadznya di kopi. Enggak. Misalkan si Mang Adin. Enggak, si Mang Adin hari ini.
Terus kemarin kan orang nggak taraweh, otomatis kosong tuh tanda. Dia nanda tangan 2 kali. Oh. Jadi yang kemarin sama hari ini gitu. Pakai ke kantun gitu, ketinggalan gitu. Nah kan lain jadwal Bapak cenah kamari mah gitu. Sifat nakal udah ada loh ketika itu. Ya pokoknya berkesannya. Asli, sangat berkesan. Tapi kalau kita perhatikan aya keneh tuh gitu teh ke Ramadan ayeuna. Beberapa tahun ke belakang sih orang memang tidak menemukan momen anak-anak ngantri di masjid atau nenteng buku Ramadan, nggak ada sih. Nah itulah yang menjadi keresahan orang oge. Biasanya mah sholat subuh teh rame, rame baru dak teh roncong pokoknya tak ayeuna mah tahun kamari banyak paling kamari komo ke Covid mah. Habis Ramadan habis sholat subuh. Habis Ramadan mah lebaran Pak. Habis sholat subuh teh langsung balik, bapak-bapak balik. Terus barudak balik kosong tinggal ibu-ibu ngaraji nini unggul. Nah itu yang paling sedih. Bau minyak angin biasanya. Bau tarason. Fresh care. Nah itu yang ada yang hilang gitu ya dari Ramadan yang sekarang ini seperti Ramadan yang agak lain gitu. Agak lain sih. Agak lain sekarang tuh. Jadi seakan-akan kita tidak bisa menemukan memori ketika kita masuk ke masjid. Lama di dia orang tanya duduk tuh nyatot kieu melongkeun terus main sarung kadang sok dina film gini kali ningali tempat asa aya gambar urang kerletik kita kan imajinasi lah berhalusinasi tuh naik karena tiang listrik tiang masjid pokoknya mas sarung kesarung. Nah itu tidak ada lagi yang hilang gitu. Jadi kemana itu Gen Z tuh? Ada yang hilang. Ada yang hilang itu. Sedangkan populasi Gen Z sekarang kan banyak. Mendominasi. Setelah kemarin dibahas berapa emang? Pasti lupa deh di episode pemilu. Ya pokoknya 53% hampir setengah penduduk Indonesia Gen Z milenial gitu. Milenial. Nah memang orang merasakan juga kehilangan seperti itu. Dan banyak mungkin ya ininya faktor penyebabnya. Salah satunya mungkin ya ini nih gadget. Perkembangan zaman lah gitu, teknologi gitu. Ya paling sering kita lihat tuh di tongkrongan itu main HP. Mabar. Nah itu tidak menutup kemungkinan di Ramadan apalagi ya waktu senggang. Banyak. Apalagi kalau melihat jadwal ada libur dulu di 2 minggu kan ya? Berapa hari sih? Enggak. Seminggu? 2 minggu. 2 minggu kan? Seminggu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran dan seminggu lagi setelah Lebaran. Kan? Nah itu biasanya waktu kosong kalau kita ya waktu kecil dipakai main ludo, main monopoli. Kalau sekarang Gen Z mungkin akan karena handphone, sibuk karena handphone. Miris pokoknya mah. Dulu memang nanti mau dibilang elektronik begitunya paling sebatas jimbot masih ingat kan kan itu kan ya teknologi lah gitunya elektronik gitu kan tapi kita juga HP ayeuna kan segala aya dulu mah jimbot nya orang nanti masukkan puzzle gitu nya geus bahagia orang gitu kan nya boga jimbot pamer ka baturan teh gitu nya main mobil balap mobil Tetris terus jimbot yang main yang cepek terus kalau misalkan habis ditarik-tarik kabelnya habis waktunya jang. Oh, menyewa gitu. Itu di kota, Pak. Oh, di maaf kota. Ya. Ding dong. Lain sewaan. Nintendo dalam genggaman lah istilah. Itu Nintendo, tapi dalam genggaman. Itu sewa 100 perak 10 menit. Kalau udah habis ditarik-tarik tuh si kabelnya tuh jang 10 menit jang. Orang mah tengah halaman orang paling ngalaman jimbot jeung eta kan laukan acai gini kan. Atau nu bulet-bulet gitu kan ya. Masuk-masuk nu bulet acai. Sebatas itu orang memang paling mewah ya, Pak. Nah, boga dua eta pamer ka baturan gitu. Itu berarti alat permainan kita masih Pentium 1 ya. Tiga nama. Benar. Dibandingkan dengan Gen Z sekarang wah udah canggih. Udah mah online lagi. Ya. Tapi jangan salah mang itu tuh lebih asik cek orang mah. Karena tadi orang nanya sentuhan jeung babaturan jeung teman kan itu lebih interaksi. Kekompakan, interaksi gitu kan. Jadi dapat sosialnya. Jadi fun gitunya, fun teh ya tadi orang asa bener boga baladah gitu. Apa Bang Mon? Fun. Bener namanya? Fun. Tadinya orang nanya fun. Yang tadinya. Oke. Ya, lebih sosialnya
klik gitu, dapat gitu kan. Beda dengan sekarang gitu. Kalau misalkan kita flashback tadi dengan beberapa kenangan, misalkan buka bersama, itu bukber zaman sekarang, Gen Z itu di kafe, di resto, enggak, dan buka bersamanya pun enggak bersama, memang kumpul bersama, tapi dia tetap mereka masing-masing loh main HP. Oh, di medsos. Yes. Anehnya. Satu itu, keduanya biasanya menjadi ajang pamer. Kalau yang udah kerja ya biasanya, gawe di mana ya? Gitu. Adu mekaniknya rasanya gitu. Atau pamer iPhone. Oh ya. Betul. Yang tidak punya kamera depan kan kalau iPhone? Iya dong. User iPhone kalau foto pakai kamera belakang terus depan cermin. Iya, betul. Karena kaca. Iya. Kan supaya kelihatan Pak ininya apel kegigitnya gitu. Orang gak bisa ganti we ya na casingna iPhone. iPad tulisannya teh kehalangan made in China. Pipo deh. Pas di resar dehnya kapangi dehnya di resar dihurungkeun teh keluar. Nah itu gitu kan. Jadi gak dapet gitu bondingnya, terus sosialisasinya gitu. Itu mungkin bagian dari perubahan apa tadi zaman atau peradaban bergeser lah. Dan itu mungkin yang harus kita terima juga. Iya. Yang harus kita membiasakan ya udah kita terima ya mungkin karena Gen Z hidupnya yang seperti ini, seperti ini. Sehingga orang kan dulu hidupnya seperti bahala gitu nyakitu ya nuturkan mungkin manusia itu sifatnya beradaptasi lah ya. Iya. Kalau zaman itu ya zaman itu. Jadi mau bisa ditolak gitu mang ngaranna zaman zaman mah eta mah geus ilah gitunya geus takdir ilahi lah gitu. Hukum alam lah kasarnya gitu kan. Iya. Alam disebut wae. Tapi ini kita bahas ke yang lebih menjawab keresahan orang lah. Oke. Ada yang kurang ya tadi yang seperti orang bilang kan ada yang hilang momennya kan. Kalau yang tadi kembali ke buku Ramadan itu sebagai controlling lah, ibadah anak-anak. Nah, sekarang controlling dalam bentuk apa? Sin salah ucap ya terus. Mah rocak lu bener ya mah. Kepuasa deh emang mencadel bahaya. Alat controlling apa? Di masa kini di masa Gen Z ini untuk agar ibadah puasanya di bulan Ramadan ini terjaga seperti kita di pada masa lalu. Oke. Gak ada ya? Gak. Orang dulu mungkin ya. Boleh. Orang dulu pernah beberapa tahun lah ke belakang. Memang gak ada, gak bakalan terulang lagi mang sebetulnya momen orang nenteng buku Ramadan. Tapi orang ingat di Shift Media punyanya Ustadz Hanan. Oh ya. Mereka menyediakan mang semacam PDF untuk di-download di handphone dan dicatatnya itu di handphone masing-masing. Jadi memang sudah digital aplikasi. Tapi bisa diedit. Ya. PDF-nya itu basisnya aplikasi tapi nanti di-convertnya ke PDF. Itu yang memang kita bisa edit, berarti buku Ramadan digital. Ya, semacam itu. Gitu. Nah, mungkin secara teknis pengisian terus teknis menulis amal atau kegiatan orang Ramadan memang bakal sama. Cuman kenangannya yang bakal beda atau kenangannya gak bakalan ada gitu karena tadi ya serba elektronik serba digital ya mau gimana lah kurang dapet termasuk gitu. Emang tadi secara aplikatif di lapanganannya gitu kan untuk menggunakan gadget kan bedanya buku malah kasaran kok sasagi bisa dipakai gitu bisa dibawa enak kan pakai gadget pakai handphone tidak semua anak bisa ngerjain itu gitu kan ayah masih ayah banyak anak-anak yang tidak punya handphone apalagi kan kalau misalnya anak SD gitunya jarang kan gitu paling SMA kan mulai dipercaya ke orang tua bawa handphone teh gitu. Jadi paling nebeng meren di handphone orang tua itu seperti apa. Tapi tidak akan terlalu efektif sih merenya. Jadi bakal ada tetap beda we gitu misalnya teh. Mungkin yang tadi emang Moma tadi buat remaja ke atas. Remaja ke atas itu. Karena kan memang target dari Shift Media itu pemuda-pemudi remaja. Itu yang sudah dewasa. Iya jamaahnya Ustadz Hanan lah. Iya kan. Jadi
kalau selama kita punya Allah. Ciri khas Ustaz Dadan kan gitu suaranya, impersonate Ustaz Dadan. Gitu. Iya gitu. Tapi ya, menurut orang sih buku Ramadan harus tetap ada untuk SD. Untuk anak kecil masih. Physically berarti Mang menurut mana? Fisiknya gitu. Iya, fisiknya harus tetap ada. Oke. Tersentuh lah. Oh gitu, ya. Biar itu yang membentuk biasanya. Ini aku nukar rasaku orang dah. Tapi ada lagi pertanyaan berikutnya adalah yang kurang perhatikan Gen Z utamanya. Itu biasanya di ibadah itu ada apa ya? Kurang bulat. Berarti masih persegi, masih segitiga. segitiga biru. Iya, tuh. Bukan gambar matahari yang biru kan? Bukan. Kagok ngarahna ke dinyawa sih emang sih. Baik. Kurang dijerumuskan sekali. Oke, ada pertanyaan yang menjadi PR buat kita. Kalau misalnya ada problemnya adalah sepenting apa sih puasa? Itu mungkin ada yang menyeletuk dari Gen Z itu. Seperti apa sih puasa? Masih banyak kok yang gak puasa juga. Gak apa-apa. Tetap hidup. Tetap hidup. Kan? Apalagi gak sholat, tetap hidup, tetap kaya. Nah itu yang menjadi apa ya kekhawatiran. Jangan sampai doktrin seperti itu menyebar di Gen Z. Jangan jangan sampai ke trigger ya. Iya, trigger atau distract. Enggak lah. Ke doktrin pokoknya nama kecuci otak. Oke. Nah, kalau di masa kita kan enggak ya. Kata kita di lingkungannya ketat, orang tua pengawasan ada, guru kebentuk, lingkungannya apa? Circle kesolehannya dapat. Nah, kalau sekarang ya khawatir kebanyakan kan main gawai barang kerjaan. gawai atau gadget. Nah itu khawatirnya tidak terbentuk, malahan jadi tergerus gitu kan lah. Yang orang lihat nih remaja-remaja yang dulunya aktif di pesantren kilat, nah itu gak ada, malah nongkrong di rental. Masih ada gak sih Mung di daerah mana masih ada pesantren kilat? Udah gak ada. Padahal dia loh panitianya. Iya. Orang hafal benar. Benar. Pernah orang berkunjung ke Lemurna. Kita kerjasama. Iya. Di Maha Mentor. Bukan Maha Guru. Maha Dewi bukan. Iya. Masya Allah pokoknya malah. Iya. Sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada. Udah 1 tahun. Apalagi sampai waktu COVID. Itu. Sejak COVID itu nggak ada. Oh iya benar. Dari COVID sampai sekarang berarti. Iya. Makanya ketika cek biasanya sore itu jam pesantren kilat. Kok nggak ada sekarang. Nah itu sampai sekarang setelah COVID beres. Harapannya ada lagi. Tapi ternyata nggak ada. Beres oke. Kegiatan Ramadan. Oke. Nah terus kira-kira gimana seperti apa nih untuk menjawab pertanyaan tadi, sepenting apa gitu puasa itu? Saya cuma mencoba untuk menjawab mungkin ya. Khawatirnya ada doktrin-doktrin yang menghinggap di para Gen Z ini. Karena pengaruh medsos lah, pengaruh TikTok mungkin lah, atau pengaruh mereka yang saat ini menggandrungi apa namanya? Sosmed, K-pop. Oh iya, K-pop kan artis-artis ya gitu. Ya itu bisa sedikit menggerus kesolehan apalagi di bulan Ramadan ini, takutnya tidak berpengaruh sama sekali. Jadi dianggapnya berlalu gitu-gitu kene. Itu yang kita gak harapkan. Kalau kita kan waktu Ramadan euforianya begitu tingginya. Ramadan dia bakal masjid bakal haneuteuh. Terus tere Ramadan hayang geura Lebaran. Hayang geura Ramadan pokoknya gitu kan. Ada hal yang dirindukan. Nah, orang ngerinci misalkan ada sebagian mungkin Gen Z yang gak penting lah puasa, gak penting sholat, apalagi sholat Jumat. Mungkin ada yang sholat Jumat sekali. Sholat Jumat unggul maksudnya. Sholatnya emang sami sekali kan. Sholat Jumat unggul dianggap tabu lah sholat 5 waktu. Nah ini misalkan buat apa sih puasa? Pertama saya jawabnya sebagai bekal menuju surga. Nah mungkin kalau orang diharapkan Gen Z ya, gimana Gen Z-nya? Anggaplah orang Gen Z. Ya gimana kakak? Iya kan kakak ya. Gimana kak?
boleh kakak, boleh. Lain gitu, harus cuma if you know don't call me kak. No eta mah video eta nya nih. Siapa tak balen. Kan ustad nanhun kul di reelsna. Anak ustad orang. Iya, oke silakan. Nah, kenapa gak puasa kamu? Ya, aku lagi malas kakak. Kan gitu jawaban Genzi mah kan? Iya. Kalau kamu kenapa gak puasa? Teman-teman aku juga banyak gak puasa kak. Selama kita punya Allah. Cedanan lagi. Nah itu apa tadi jawabannya? Selama malesnya gitu, males. Nulain lagi teparuasa gitu, kernaon gitu. Orang jawab, itu tantangan orangnya sebagai anak ustad. Iya, anak ustad untuk memberikan edukasi kepada Genzi. Pengen ke surga gak? Pengen dong. Pengen ke neraka? Enggak mau lah. Nah, orang yang enggak puasa itu ke neraka. Nah, itu hal seperti itulah doktrin yang harus mereka terdoktrin negatif, kita harus doktrin yang positif. Nah, itu khawatirnya seperti itu. Jadi, kalau misalkan joknya seperti inilah, katanya pengen ke surga, tapi gak puasa, gak merasa dosa. Cuak. Pengen ke surga tapi ninggalin ibadah yang memasukkan ke surga, yang menghantarkan ke surga. Nah itu harus lebih banyak brainwash namanya ya, brainwash lah. Cuci otak seperti pakai rinso berarti. Oke. Pakai sunlight piring pak. Oke, yang kedua, sebagai cara yang efektif untuk meluruskan hati yang menyimpang dari rel ketaatan, tidak gampang terdoktrin sesat pikir. Gimana nih maksudnya nih? Agak ada. Pernah ada kasus remaja yang tergetar, teruhui-uhui. terbawa arus di medsos itu ada jaringan-jaringan. Oh iya, komunitas-komunitas aneh gitu. Nah, itu terorisme. Jadi yang menyimpang lah. Perlu sholat, yang penting kita dekat sama Allah. Nah itu seperti itu. Yang penting kita punya Allah, gak gitu kan? Selama kita punya kuota, kita bisa main. Nah gitu. Nah jadi hal yang dikhawatirkan untuk Genzi ini, mereka sudah tidak tidak sholat, tidak ibadah, tapi mereka terjerumus pada sekte-sekte atau misalkan ada aliran-aliran yang sesat. Tidak perlu sholat, kan ada dulu pernah. Ya, yang penting zakat, bayar zakat, bayar iuran untuk menebus. Bayar iuran surga cukup untuk ada apa namanya formulir tiket. Tiket ke surga. Nah, yang seperti itulah. Jangan sampai terbawa tergerus. Yang berikutnya dapat menghantarkan kepada sifat juhud. Puasa itu, Mang. Juhud itu apa? Juhud itu tidak cinta dunia. Kenapa Allah menyuruh ibadah puasa? Pernah tuh ayat pataran gitu. Waktu kecil lah, waktu remaja. Nah, orang tuh kudu puasa, nahan lapar. Hikmahnya kenapa Allah menyuruh untuk menahan diri dari makan dan minum. Atau puasa tadi. Puasa mengosongkan perut. Nah, di perut itu ada apa? Ada lambung, ada jantung, ada usus 12 jari. Ya, nah kalau ususnya kosong, itu biasanya dapat GERD pak, asam lambung naik pak. Ada usus saya murilit pak. Oh, nada getar. Nada getar. Nada getar. Penyakit yang di silent. Jadi getar doang. Enggak roboh di sarada. Karena ngobrol usus lintas betung. Enggak, paling orang mah itu ada telepon, angkat dulu dong. Nah, ternyata ada hikmahnya. Kalau perut itu dikosongkan, itu syahwat itu menurun, Mang. Nafsu itu menurun. Nah, dikosongkan menurun sehingga tidak ada semangat untuk bekerja. Bukan, beraktivitas, tidak ada nafsu untuk melakukan dosa. Maksiat. Jadi gitu. lulus maksiat. Asa hoream nyimeng teh gitu. langsung nyimeng dosana kelo. Langsung dosanya tuh ulti gitu. Kan Genzi. Asa hoream main PS tah, terlapar gitu makan. Tapi hasrat kepada ibadah ada. Ada. Buktinya kita
ngabuledan jadwal maghrib. Nah itu bagian dari semangat. Pak jadwal maghrib jam 17.45 ditungguan ya di alarm. Nah itu hikmah yang tidak tersadari. Jadi harapannya Allah itu 1 bulan dikosongkan perut. Bukan 1 bulan. Kan ada buka puasanya Pak. Gak terus kosong sama sebulan dong. Sehingga puasa mutih. Nah jadi harapannya tertutupi atau misalkan kak rem gitu. Kak rem jadi tidak tergoda kona'ah, jadi muncul sifat kona'ah. Makanya diharapkannya zuhud. Jadi tidak gampang tergoda. Oh ada gawai baru, tidak. Yang penting mah bermanfaat, berfungsi. Nah seperti ini. Terus 3 tahun ganti-ganti. Buka duit. Nunggu THR Pak. THR. Mun cair atau orang keingetan tahun kemarin. Jadi tadi emang banyaknya ternyata orang memang sih pernah dengar dulu ayah hadis Rasul gitu nya. Iya. Ketika misalnya memang orang termasuk katakanlah syahwat nabada gitu bangnya. Betul. Dan salah satu untuk menghindari itu teh kan berpuasa emang gitu. Iya. Disunatkan gitu nya. Iya. Berpuasa. Jadi puasa kan puasa sunat lagi gitu nya. Apalagi misalnya orang aya nanti puasa nanti wajib gitu kan. Wajib. Itu bakal lebih ekstra juga nantinya untuk menggerus tadi syahwat satu atau nafsu orang lah gitu. Toksik dalam diri kita. Mungkin itu juga Mang alasan si Mang Jaman kenapa belum nikah. Saya lagi puasa. Loba puasa Minang ting puasa Daud aja. Ya lo rada dirubah saeutik jeung Senin Kamis lah juga nama. Bisi kabablasan Mang. Orang mah ngingetan. Senin Kamis ya nama. Senin Kamis lah. Tong Daud deui gitu ya. Oke, nextnya Bang. Oke, jadi Ramadan itu selain kata menjadi detox tuh, mengeluarkan racun keinginan kita, syahwat lah. Tapi itu 1 bulan. Yang seharusnya diharapkan tuh disambung tadi Senin Kamis Daud harapannya. Jadi supaya terbiasa gitu kan. Kalau sudah terbiasa biasa. Kalau sudah terbiasa ya. Jadi karakter. Jadi karakter. Jadi alamun teu saum Senin Kamis ada yang kurang. Nah, itu genji yang berkualitas. Terus kalau diajak dosa gak ada nafsu. Dia lemah syahwat pada dosa. Asik. Ya lemah syahwat pada dosa diajakan nyimeng. Tetap kan nyimeng. Nongkrong untuk para ruku. Tapi nyondongnya ke masjid. Nah itu termasuk kepada 7 golongan di mana di akhirat yang tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Jadi nyakrek jeung masjid teh. Klop jeung masjid. Nah itu yang diharapkan. Artinya nanti selalu terpaut ke masjid gitu. Terpaut ke masjid. Naon teh ke masjid we gitu. Ngacas di masjid. Nggak wifi masjidnya. Ya. Password. Ya itu kan dulu lagi rame-ramenya para pemuda-pemudi hijrah ya. Lagi musimnya hijrah. Ustadz Evi kan pernah memang memiliki ide seperti itu. Jadi tempat casan untuk ngecas tuh dibanyakin. Terminalnya terminal Guntur, Pulau Gadung, gitu. Terus dipasang wifi gitu supaya betah. Tujuannya yaitu tadi di tanah gitu. Minimalnya mereka betah di masjid lah. Belum sampaikan terpaut gitu. Tertaut kata si Mang Jaman tadi. Minimalnya betah dulu. Nanti juga dia akan merasa malu. Kok orang ke masjidnya hanya untuk wifi doang, untuk ngecas doang. Masa ikut sholat. Nah minimalnya gitu. Jadi dipaksa dengan keadaan. Masa yang lain sholat, orang masih keneh main HP. Kembali lagi nih ke tadi nih hikmah puasa. Ya tadi harapannya menjadi genji yang berkualitas lah. Mungkin orang harap teh gak seperti kita lah ya, tapi genji yang dengan bentuk lain, tapi memiliki kualitas dalam amal soleh di bulan Ramadan ini. Ini mungkin momentum buat para genji untuk membuktikan, walaupun gak ada buku Ramadan, gak ada controlling atau gak ada di circle seperti itu, tapi bisa lah kita untuk kalian para genji dulur-dulur mamang menunjukkan atau membuktikan bahwa genji juga tidak jauh dari
Allah. Oh iya, benar. Betul. Nah, ada juga kalau misalkan kalian terbiasa dengan gawe, kan bisa juga sekarang tuh banyaknya ceramah-ceramah. Iya, nah, banyak ceramah, bahkan aplikasi-aplikasi ibadah. Solu Muslim Pro. Muslim Pro. Nah, itu bisa menjadi penyemangat atau pemicu lah. Pemicu ledakan amal soleh. Asik. Atau kita mah di grup kita tuh Mutabaah Yaumiyah. Oh iya. Itu ada, mungkin sudah ada lah, banyak lah. Jadi sebagai alat controlling kalian bisa juga menggunakan gadget, ya kan. Pokoknya menjadi diri kalian tapi ada di jalan Allah. Yang terakhir adalah puasa itu bisa mencegah dari gangguan setan. Oke, seperti selama Ramadan kan katanya setan dibelenggu, diikat Italia. Tapi iya masih aja di dia. Jok sabar lah gitu. Tapi iya masih aja. Nah, itu sih karena kalian kurapia. Bariut. Nah, itu ada pertanyaan katanya Ustaz katanya setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang tidak puasa? Benar. Kata setan, nyalahin gua. Kata setan gitu. Ngadu gitu ke pengadilan KMK. Nah, itu dijawab sama Ustadz. Ya, gimana? Emang setan itu dari jin? Kan setan juga ada dari elu. Kan setan itu ada dua jenisnya. Iya. Mina jinnati wan dari jin dan manusia. Dari jin. Manusia. Terbalik dari jin ke dia jin ya manusia. Ya alhamdulillah. Saya manusia, Anda jin. Dari jin dan manusia. Iya. Itu dari dua. Nah, itu jawabannya. Jadi bisa jadi setan dibelenggu jelema nanti gitu. Dan manusia itu yang menjelma jadi setan karena gak bisa mengerem hawa nafsu atau misalnya menggoda, ayo orang ngagodin. Nah, itu dia berarti dia menjadi setan. Nah, jangan sampai seperti itu. Banyak genji yang terjebak lingkungan atau circle atau pergaulan dengan orang-orang yang tidak puasa, tidak sholat. Nah, itu harapan saya adalah genji untuk lebih cermat memilih lingkungan. Atau circle lah, gitu. pergaulan. Jangan sembarang nongkrong. Jangan sembarang, kita harus tahu dulu backgroundnya. Apakah kalau misalkan iya mas jarang sholat, tinggalin. Puasa gitu kan. Nah, itu betul puasa. Pahe daun nyahuan. Nah, itu seperti itulah. Memang tadi si Ari puasa sendiri kan eta mah urusan antara orangnya Allah ya. Saya memang mau apalin, misalnya orang masih bisa lah nyumput-nyumputnya misalnya puasa di jelema mah, tapi tetap Allah kan bakal apal gitu. Ya. Kalau orang Jawa bilang Allah boten sare gitu. Allah itu gak tidur. Itu bahasa Jawa mang, gak kasar. Langsung dia langsung ngelotot ke orang mungkin kasar. Orang tereng ngajok deh biasa. Allah gak tidur. Tapi kita yang banyak tidur. Oh iya bener. Itu ya, jadi jangan jadi teman setan dah. Tapi harus jadi teman malaikat. Kita harus sayap panjang-jangan. Makanya perbanyak makan chicken yang sayapnya. Oh, kadinya maksudnya. Oke. Oh, jangan ya lo mau chicken. Iya, mang coba chicken anu jangan. Malaikat. Oke, dan jangan benci sama simbol-simbol ibadah. Makanya orang yang gaulnya sama setan, maksudnya teman-teman yang mengajak kepada kejelekan, itu berarti gaul sama setan kan? Nah, semakin banyak gaul sama setan, itu semakin benci ningali sajadah teh mang. Itu ada simbol-simbol Islam lah gitu ya, simbol-simbol ibadah gitu. Ningali ustadz nu ceramah di khutbah teh suka mek mah. Atau misalkan terpaksa sholat jamaah dilatih siga tadi mana naon sholat imam panjang kesel segel gitu dia teuing waladolin amin. Itu indikasi ya? Ada indikasi. Indikasi. Maka hati-hati ya. Jadi ikhlas kayak nanti kan. Ikhlas. Makanya kan syaratnya juga harus ikhlas, wahtisaban di sana ada. Wahtisaban dan mengharap ridho Allah, ikhlas juga. Nah, itu harapannya kepada Genji ya. Jangan sampai seperti itu. Masa depan generasi Islam ada di tangan kalian. Ada tambahan mungkin Bang? Paling nambahkan gitu Bangnya beberapa tadi disampaikan Mang Adin.
Pertama intinya mah anu kurang katangkap gitu nya. Pertama memang dengan hikmah puasa teh, pertama orang memang itu ngalaksanakeun kewajiban kan. Puasa kan wajib, berarti lamun misalnya puasa ditinggalkeun ya berarti orang dosa lah gitu nya. Kaduana tadi Cek Madin bahwa orang teh dengan puasa salah satu ikhtiar orang gitunya untuk menuju ke surga. Kan orang munafiknya misalnya yang ke surga tapi teu puasa lah kasar nama gitunya. Nu katiluna tadi puasa berhubungan dengan manajemen hati emang gitunya tina nafsu kan gitu misalnya. Hakim nih manajemen kolbu. Jadi kalau misalnya orang ngejaga puasa itu teh kan ngelatih orang untuk ngejaga nafsu gitunya, ngejaga hati gitu kan hati kan nafsu tina hati oge gitu salah satu nanti gitunya. Jadi dengan orang bisa ngendalikan hati orang, insya Allah orang bisa ngajaga nafsu oge nantinya gitu. Baik nafsu secara ambisinya pengen punya barang misalnya atau nafsu amarah, nafsu syahwat gitunya. Itu bisa kabantu ku puasa oge gitu. Termasuk tadi masuk syahwat kan itu jelasnya bahwa bisa. Dengan lewat puasa bisa kagerus gitu sih nafsu syahwat orang gitu. Terkontrol. Kemudian selanjutnya itu masalah emang kesehatan oke kan tadi dibahas bahwa dengan puasa orang lebih sehat gitu nya. Karena ketika misalnya orang terlalu banyak makan makanan gitu itu tentu untuk kesehatan tidak baik. Dan secara agama juga ketika misalnya orang terlalu banyak makan itu cek guru ngaji orang cek ustad gitu nya itu bakal ngahambat karena hayangna ibadah gitu. Iya. Bedanya malas ya. Iya jadi malas. Mungkin orang kadang-kadang sadar enak teh sok malas kerja kan ya. Makan wareg teuing tadi nama orang tanya makan banyak teh pengen kerja gitu ngerasa kuatnya. Ternyata ketika makan kebanyakan justru kebalikan. Tah ibadah pun sama logika seperti itu. Ketika orang makan terlalu banyak ibadah oge juga ganggu. Jadi secukupnya lah gitu tadi jangan menahan ini. Kemudian yang terakhir mungkinnya tadi dengan hikmah puasa itu teh aya hikmah orang teh secara sosial gitu mang. Jadi bagaimana orang teh bisa ngarasakeun sih dulur-dulur orang tetangga orang yang mungkin mereka itu nemu makanan teh emang sehari sekali, sehari dua kali. Mereka mungkin puntennya tiap hari merasa kelaparan gitu. Orang mah mungkin merasa lapar kelaparan teh ketika puasa saja. Nah mudah-mudahan dengan kita merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang tidak mampu misalnya tadi yang juga kekurangan. Mudah-mudahan tadi dengan adanya puasa jadi ibroh orang teh bisa lebih peka dengan yang lain gitu. Seperti solidaritas. Itu mungkin tambahan di orang mamang. Sepertinya dia anak ustad juga. Anak angkat orang. Ustad. Tapi bagi orang sederhana sih ya. Mudah-mudahan. Jadi lapar. Rumah makan sederhana. Mudah-mudahan puasa ini selama sebulan ini adalah proses pembakaran. Betul. Pembakaran apa? Iya, kan Ramadan itu berarti bakar kan? Bakar lemak lah. Iya, dipatahkan wae orang wae. Pembakaran membakar hal-hal yang jelek di dalam diri secara fisik ataupun secara mental tingkah gitu laku, secara spiritual. Dan nanti di bulan Syawal itu kan identik dengan pembuktian kan Syawal tuh. Maka ya buktikanlah hasil pembakaran itu gitu. Kalau misalkan kayak tanah dibakar itu bisa menjadi coet, bisa menjadi mutu, bata. Nah, ibaratkan seperti itulah gitu. Coba buktikan nanti jadi apa loh di Syawal kita tuh gitu. Untuk para Genzi, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga girohnya semakin tinggi, jangan lengah di tengah. Tuntaskan sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan ibadah puasa kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semangat puasanya. Semangat.